Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareten Destiani, NIM 32 2020 031. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang tahapan memelihara disiplin. Dalam upaya untuk menanggulangi kuratif terhadap pelanggaran disiplin, kelas perlu dilaksanakan dengan penuh hati-hati, demokratis, dan edukatif. Cara-cara penanggulangan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan jenis gangguan yang ada dan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh individu atau kelompok. Langkah tersebut mulai dari tahap pencegahan sampai kepada tahap penyembuhan, dengan tetap bertumpu kepada penekanan substansinya, bukan pribadi peserta didik. Di samping itu, para guru harus tetap menjaga perasaan kecintaan terhadap peserta didik, bukan karena rasa benci atau emosional. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena ia proses, maka memelihara disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Adapun tahapan-tahapan dalam memelihara disiplin yang dikemukakan oleh Rahman tahun 1999 halaman 210 sampai dengan 212 adalah sebagai berikut. 1. Tahapan pencegahan. Pada tahapan pencegahan, para guru perlu menciptakan suasana kelas yang disiplin, ketetapan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang disiplin. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah A. Penciptaan suasana kelas, ketetapan perencanaan dan instruksional. B. Mengenal identitas, misalnya nama, sifat, dan kesukaan peserta didik dan sebagainya. C. Pemberian catatan yang bersifat memberi dorongan pada pekerjaan peserta didik. D. Merencanakan pengajaran dan mengajar peserta didik dengan penuh variatif. E. Penguasaan akan disiplin akademik yang akan menambah kredibilitas guru yang perlukan dalam proses pembelajaran. Kedua, pada tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan disiplin, para guru perlu melakukan hubungan sosial emosional dengan peserta didik dalam menunjukkan perilaku disiplin di dalam kelas. Pemeliharaan perilaku pada umumnya harus sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan, agar peserta didik tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya. Pedoman itu harus memenuhi kepatuhan, kebermaknaan, dan kepraktisan ke arah belajar aktif. Pertemuan pertama, misalnya, adalah saat yang penting dalam memelihara perilaku yang diharapkan. Tumbuhan kesan positif dengan mengemukakan program atau perencanaan pembelajaran dengan langkah seperti berikut ini. A. Mulailah dengan saling berkenalan secara cepat. B. Informasikan gambaran umum latar belakang, garis besar perhatian, dan aktivitas yang relevan dari bidang studi yang akan ditempuh peserta didik. C. Informasikan harapan-harapan akademis dan kebijakan penilaian secara rasional. D. Beri kesempatan peserta didik menyatakan harapan-harapan mereka dengan kemungkinan-kemungkinan yang saling menguntungkan. 3. Tahap campur tangan atau intervensi. Campur tangan merupakan usaha guru untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik. Ini dilakukan bila teknik yang diterapkan dalam fase pencegahan dan pemeliharaan fisik tidak berhasil. Dalam teknik ini, hendaknya dicari teknik yang efektif dan dilaksanakan secara hemat dan penuh pertimbangan. Pada tahap campur tangan, para guru perlu menangani perilaku peserta didik yang melanggar disiplin kelas dengan mempelajari gejalanya dan mencari akar permasalahannya dengan teknik-teknik berbasis psikologi pendidikan berupa pemberian sanksi atau hukuman. 4. Pada tahap pengaturan. Pada tahap pengaturan, para guru perlu mengatur perilaku peserta didik yang menyimpang dari disiplin kelas dan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang mendidik, persuasif dan demokratis agar peserta didik menyadarinya perilaku yang menyimpang dan kembali mematuhi disiplin kelas. Tujuan dari pengaturan perilaku adalah untuk mengurangi kesalahan pelaksanaan pengembangan kecakapan peserta didik. Fase ini merupakan fase penting demi tercapainya tujuan peserta didik. Guru harus memiliki kesabaran potensi mempengaruhi sikap dan perilaku dengan cara yang tidak merugikan. Guru dapat membantu peserta didik menyadari bahwa perilaku memiliki konsekuensi dengan kehidupan mereka. Guru dapat mempertimbangkan alternatif aktivitas ke arah pengembangan perilaku positif melalui cara yang efektif.
Boson menyatakan bahwa disiplin kelas banyak tergantung pada keberhasilan guru mengelola agar suasana kelas menyenangkan dan diharapkan efektif sebagai sarana belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang jenis gangguan dan tata cara penanggulangan gangguan disiplin. Jenis gangguan dan tata cara penanggulangan disiplin. Terdapat beberapa petunjuk umum cara penanggulangan gangguan disiplin yang dikemukakan oleh Hollingworth dan Howard tahun 1991 halaman 72 sampai 74, yaitu 1. Gangguan percakapan. Percakapan antar peserta didik yang mengancam disiplin perlu segera ditanggulangi. Guru dapat segera menghampiri mereka dan memotivasi mereka agar kembali mengerjakan tugas-tugasnya. Atau guru dapat bertanya atau meminta siswa mengajukan pertanyaan atau menyuruh menyelesaikan tugas secara khusus kepada peserta didik yang bercakap tadi. 2. Gangguan melempar catatan. Gangguan ini dapat terjadi akibat adanya kebosanan atau ketidaktepatan kegiatan belajar mengajar. Mengambil langkah kehati-hatian dalam menangkapinya, guru secara persuasif bisa menyatakan bahwa perbuatan itu akan merugikan diri sendiri. Selain itu akan mengganggu ketertiban kelas. 3. Gangguan kebiasaan yang berlebihan di antara siswa. Kebebasan yang berlebihan perlu dicegah jangan sampai berkembang merusak disiplin kelas. Guru dapat berdialog dengan peserta didik bahwa di samping ada hak ada kewajiban, yaitu kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. 4. Gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok. Pembicaraan dengan masing-masing pihak secara individual atau kelompok. Berusaha mencari penyebab permusuhan ini dan cobalah adakan perubahan-perubahan baru. Katakan bahwa permusuhan adalah perbuatan yang tidak baik. Permusuhan akan mengakibatkan hilangnya teman. 5. Gangguan menyontek. Menyontek terjadi akibat dari ketidaksiapan peserta didik atau materi yang melebihi batas. Berilah motivasi dan kesempatan yang bijak dan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Katakan bahwa menyontek akibat dari tidak belajar. Dengan menyontek selain konsentrasi buyar juga tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan. 6. Gangguan pengaduan. Di samping adanya laporan, kadang ada pengaduan dari siswa. Guru harus dapat membedakan antara pengaduan dengan laporan tentang sesuatu. Namun, guru perlu berlaku bijaksana dan konsisten dalam menjelaskan kedua hak tersebut. 7. Gangguan tabiat marah. Guru sering menghampiri atau memindahkan peserta didik yang bertabiat marah dari peserta didik lain. Sebagai pendengar, guru kemudian mencari sebab dan membantu menyelesaikan persoalannya. 8. Gangguan penolakan permohonan guru. Berdialog secara terus-menerus dan mencari alternatif lain adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru terhadap gangguan ini. Permohonan rasional untuk seorang siswa belum tentu sesuai dengan siswa lain. Penciptaan suasana sejuk dan objektif akan menghilangkan gangguan semacam. 9. Gangguan perpindahan situasi. Perpindahan situasi merupakan jenis lain dari gangguan disiplin kelas atau ganti pelajaran, pindah kelas, perubahan jadwal. Oleh karena itu, perpindahan situasi ini harus diiringi oleh kesiapan akal alternatif dan inisiatif lain serta pengawasan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang kebiasaan hidup tertib. 7 keuntungan jadi orang yang terbiasa hidup disiplin dan teratur. Berbagai manfaat jadi orang yang terbiasa hidup teratur, memiliki kebiasaan hidup teratur dan lebih terorganisir adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Manfaatnya, 1. Mengurangi stres dan depresi. Menurut sebuah penelitian yang dimuat oleh Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, kebiasaan hidup yang lebih disiplin dapat membuat Anda menyelesaikan segala pekerjaan dengan lebih efektif. Pada akhirnya, hal ini akan mengangkat beban mental Anda dari bayang-bayang deadline. Efek terbiasa hidup teratur bagi tubuh adalah pelepasan kadar hormon stres yang lebih terkendali sehingga Anda lebih merasa santai dan bahagia. Sebaliknya, jika Anda terbiasa hidup amburadul, misalnya suka membiarkan meja kerja atau kamar tidur berantakan dan suka menunda-nunda pekerjaan, ini justru dapat membuat kadar kolesterol Anda dalam tubuh tetap tinggi.
2. Pola makan menjadi lebih baik. Terbiasa hidup disiplin membuat Anda memiliki pola makan yang lebih teratur. Masuk akal karena dengan mengetahui jadwal sehari-hari Anda dapat memperkirakan kapan waktu yang paling ideal untuk Anda sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan kemudian menyelipkan di sela-sela rutinitas Anda. Yang ketiga, lebih disiplin berolahraga. Orang-orang terbiasa hidup disiplin memiliki seperangkat rencana dan tujuan harian yang tidak muluk-muluk. Misalnya mau melakukan apa saja hari ini dan bagaimana cara mencapainya. Tanpa disadari, kebiasaan ini juga mempengaruhi kedisiplinan Anda untuk berolahraga secara teratur. Yang keempat, hubungan sosial yang lebih intim dan harmonis. Tanpa disadari, keuntungan menjadi orang yang lebih disiplin juga merambat ke dunia sosial Anda dengan orang sekitar. Terbiasa hidup teratur berarti Anda sudah dapat memprioritaskan apa yang penting untuk Anda, sehingga pada akhirnya Anda bisa menyediakan waktu luang untuk orang-orang tercinta Anda. 5. Lebih produktif. Manfaat hidup teratur yang satu ini tentu tidak lagi diragukan. Kebiasaan hidup Anda teratur bisa membantu Anda lebih fokus untuk menyelesaikan satu persatu tugas tanpa takut dikebut deadline. Justru hidup yang serabutan malah membuat Anda rentan bekerja multitasking yang bisa jadi senjata makan tuan bagi produktivitas Anda. 6. Berat badan ideal. Memiliki kebiasaan hidup teratur dan terorganisir akan membuat Anda menjadi lebih sadar dan mengatur apa yang Anda makan. Terlebih, hidup teratur juga membuat Anda disiplin untuk berolahraga seperti yang telah dijelaskan di atas. 7. Tidur lebih nyenyak. Memiliki kebiasaan hidup teratur berarti Anda tahu benar bahwa Anda harus pergi tidur, seberapa lama Anda harus tidur, dan kapan harus bangun pagi. Pola tidur yang lebih bersih dan merapi dapat membuat Anda terlelap nyenyak serta terhindar dari berbagai risiko penyakit. Baiklah, di situ saya menjelaskan tentang kebiasaan hidup tertib dan manfaat yang bisa kita ambil dengan hidup tertib. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.